Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudus atau bernama asli Ja'far Shodiq dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang gigih dan tekun dalam menuntut ilmu kepada beberapa ulama yang terkenal. Bahkan beliau sempat berguru pula kepada Sunan Ampel. Sunan Kudus juga terkenal dengan strategi berdakwahnya yang luas, yakni dengan cara melakukan pendekatan budaya terlebih dahulu, baik kepada masyarakat Hindu atau Buddha masa itu sobat muslim. Hasil dari strategi dakwah beliau akhirnya terbukti hingga sekarang. Akulturasi budaya pun banyak diusahakan oleh tokoh-tokoh Wali Songo. Bahkan salah satu bukti keberhasilan beliau dalam menyebarkan dakwah mengislami masyarakat yang cukup banyak. Di antara terbukti atas hasil ciptaan beliau yang pertama kali, yakni tembang Mijil dan Mas Kumbang yang bernapaskan Islami. Umar Said atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Muria adalah putra dari seorang Sunan Kalijogo dan Dewi Saro. Tercatat bahwa Raden Umar Said merupakan wali yang sakti mandraguna. Hal tersebut terbukti dari letak padepokannya yang terletak di atas gunung demi menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Bayangkan jika beliau, istri atau murid-muridnya naik turun setiap hari demi menyampaikan dakwah Islam yang sempurna. Adapun hasil dari dakwah beliau yang dikenal salah satunya menciptakan tembang Kinanti dan Sinom yang bernapaskan Islami. Gunung Jati hingga sekarang masih terjadi kerancuan antara nama Syarif Hidayatullah dengan Fatahillah yang digelar Sunan Gunung Jati. Orang-orang menganggap bahwa dua nama tersebut adalah satu orang, tetapi diceritakan adalah dua orang yang berbeda. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu sosok wali yang gigih dalam berdakwah dan meneruskan perjuangan ulama terdahulu dengan mendirikan pesantren Gunung Jati, dan salah satu keberhasilan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa yakni adalah berhasil menjadikan Banten sebagai kerajaan Islam. Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Giri, beliau merupakan sosok pejuang Islam yang sangat gigih. Pondok pesantren digunakan sebagai cara dakwah menyebarkan agama Islam. Bahkan diceritakan pula bahwa Sunan Giri pernah mengusul atau menyanggah agar terjadi perubahan bentuk wayang kulit kepada Sunan Kalijaga yang dulunya masih berbentuk wayang beber dengan gambar manusia, hingga menjadi wayang kulit sekarang ini yang dulunya digunakan sebagai media dakwah Islam. Muslim yang dimuliakan oleh Allah, dari beberapa pengalaman kisah ulama-ulama terdahulu atau Wali Songo, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penyebaran Islam di Nusantara kita atau tanah Jawa tidak lepas dari usaha yang gigih ulama-ulama terdahulu. Strategi yang luas seperti kesedihan dan akulturasi budaya juga diusahakan pada masa itu. Tak mudah pula bagi mereka dalam mengalahkan pengaruh masyarakat, namun berkat kesabaran dan dijalankan dengan damai serta berlandaskan dengan Al-Quran, hidayah Allah pun turun atas kuasanya. Semoga arwah-arwah beliau ditempatkan selalu di sisi yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.